Jadi ibu-ibu tuh biasanya ngebersihin kulkas itu ngeluarin kulkasnya satu-satu, persatu betul, gitu, satu-satu untuk dibersihin. Terus habis gitu dicuci sama sabun cuci gitu, sabun cuci terus habis gitu dibilas lagi nih gitu. Nah itu kan agak rempong gitu ya. Nah makanya kita menciptakan si pembersih kulkas ini. Nah pembersih kulkas ini itu ada antibakterinya juga. Jadi kalau mungkin ya isinya cuman air doang, itu mungkin bisa bersih, tapi kuman-kuman yang ada di dalam kulkas itu nggak jadi bersih, kan nggak jadi terbunuh kan gitu ya. Nah makanya kita menciptakan value adding juga gitu ya, untuk membersihkan sekaligus membunuh kuman-kuman dan bakteri kayak gitu. Kita itu dekat sama customer kita, jadi kita ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management gitu. Nah kita tuh dekat sama customer kita sehingga jadi mereka tuh nggak cuman kayak oke aku beli terus habis gitu ya udah that's it gitu, enggak, tapi kita tuh lebih kayak ke ngobrol gitu sama mereka, gimana feedbacknya, dan kita tuh jadi teman, dan kita tuh jadi tahu kebutuhan dari si customer kita itu tuh apa sih gitu. Nah dari situ tuh jadi kita kan tahu nih kebutuhan mereka tuh apa, dan ya sometimes produk-produk yang kita ciptakan itu juga berasal dari kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi mereka mungkin cerita, oh aku kesulitan untuk membersihkan minyak-minyak kayak gitu-gitu. Nah maka terbitlah si kitchen cleaner ini. Ini kitchen cleaner juga salah satunya dari customer kita sih, maksudnya customer kita yang keluhannya dari keluarga di Indonesia, ibu-ibu di Indonesia itu punya pembersih yang aman. Makanya value-nya dari si produk Polky pembersih kerak ini itu pasti selalu aman. Aman untuk perabotan yang dibersihkan dan juga aman untuk kita yang membersihkan gitu. Nggak perlu pakai sarung tangan, nggak perlu pakai masker, itu bisa langsung aja tinggal dikecerotin gitu ya, terus habis gitu digosok kayak gitu. Jadi aku sebetulnya punya visi nih dari Polky ini. Aku kepingin produk-produk Polky itu semuanya value-nya tuh aman dan bisa bikin keluarga di Indonesia ini tuh terbantu gitu ya, lebih praktis. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Malang Live. Dengan aku Dita Octavia dan juga kali ini narasumbernya Kak Elvina Koe, yaitu sebagai foundernya Polky Indonesia yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dalam 3 tahun terakhir Polky hadir sebagai produk yang tampil di mana-mana ya, sudah ada di media sosial termasuk TikTok, Instagram, bahkan Shopee, dan juga bahkan telah mendapatkan penghargaan seperti Rekor Muri dan Brand Choice Award di tahun 2023. Nah, mungkin kita kulik lagi nih, kenapa kok bisa tiba-tiba booming gitu. Untuk Bu Elvinanya sendiri, itu kalau dipikir-pikir dengan cerita template brand Polky sendiri kan kayak netizen kan suka suuzon ya Ibu, tentang seperti kok produk ini tiba-tiba muncul kok bisa booming langsung, apakah ada privilege dari foundernya. Tetapi ternyata berdasarkan riset, ternyata Ibu Elvina Goy ini memulai karirnya itu sebagai staf karyawan biasa. Nah, gimana tuh Ibu Elvina strugglingnya dalam mengembangkan usaha Polky ini, atau perjalanan karir mulai dari staf karyawan biasa hingga sekarang sukses jadi founder Polky Indonesia? Silakan. Oke, mungkin aku ceritain dulu kali ya. Jadi background aku ini, aku lulusan dari James Cook University Singapura. Nah, waktu
waktu awal lulus itu aku kerja sebagai customer service di Singapura gitu. Nah, aku kerja sebagai customer service sekitar 6 bulanan. Terus aku balik nih ke Indo gitu. Nah, waktu aku balik ke Indonesia itu aku keterima kerja di Bank OCBC NSP. Nah, itu sebagai sales ya. Jadi ya canvassing gitu ke nasabah-nasabah gitu. Nah, aku kerja di OCBC NSP itu selama 2,5 tahun. Nah, setelah aku menikah, jadi aku kenapa sih kok resign gitu ya, karena aku menikah gitu. Setelah aku menikah, aku bekerja di perusahaannya mama mertuaku nih, di PT Cahaya Poles Mulia. Nah, PT Cahaya Poles Mulia ini bergerak di bidang B2B sebetulnya. Jadi kita itu supply produk-produk poles ke pabrik-pabrik seperti itu. Nah, kok bisa ya tiba-tiba itu ada Polki gitu ya. Nah, jadi waktu itu kan pandemi ya, tahun 2020. Nah, waktu pandemi itu karena kita tuh kebanyakan work from home. Nah, jiwa keibuanku ini tiba-tiba aktif gitu ya. Nah, jadi waktu itu karena sering di rumah, nah aku pengen ya di rumah bisa nyaman lah ya, kerja di rumah nyaman, terus ya biasa bersih-bersih kayak gitu. Nah, waktu itu tuh kebetulan aku pengen bersihin kamar mandi gitu. Nah, jadi ngelihat kayak keran-keran di kamar mandi gitu ya, kok bergerak gitu. Jadi aku coba nih ngebersihin pakai salah satu produknya kompetitor waktu itu. Nah, produk kompetitor itu harus pakai sarung tangan sama pakai masker. Nah, waktu aku pakai memang hasilnya sih bersih ya. Cuman ternyata tim R&D itu, tim R&D-nya di perusahaan PT Cahaya Poles itu tuh bilang, "Loh Bu, Ibu kan lagi hamil." Jadi waktu itu aku lagi hamil, anak pertama. Nah, sambil bersih-bersih gitu. Iya. Nah, jadi tim R&D itu bilang, "Loh Bu, Ibu kan lagi hamil, Ibu nggak boleh loh pakai pembersih yang seperti itu," katanya gitu. Oh iya, aku tuh nggak tahu kan waktu itu. Nah, terus dia kasih nih, "Ini coba Ibu pakai ini," gitu. Jadi kayak dia kasih cairan lah di botol kecil gitu. Nah, terus akhirnya aku coba gitu kan, dan berhasil nih, kerak-kerak di stainless tuh hilang, di kaca juga hilang gitu. Nah, akhirnya waktu itu tuh sebetulnya aku iseng gitu ya, iseng nge-story gitu di Instagram gitu ya. Nah, waktu aku nge-story di Instagram itu kok banyak ya teman-teman itu yang nanyain gitu, "Loh, itu kamu pakai produk apa gitu, kok bisa bersih? Aku tuh juga mau loh ngebersihin kerak-kerak kayak gitu, tapi kok nggak pernah ketemu ya yang bisa bersih gitu kan." Nah, aku pikir ini produknya sebetulnya bukan aku nggak jual, aku bilang gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh dari tim R&D, aku bilang gitu. Berarti nggak ada brandingnya ya? Nggak ada gitu. Ya udah, aku kirimin tester lah ya buat kalian gitu ya. Aku kirimin tester buat temen-temen yang mau gitu. Akhirnya aku kirim nih tester ke mereka. Waktu aku sempat kirim ke 40 teman-teman aku gitu. Nah, produknya BTW yang ini sih. Dibawa. Iya, yang ini. Berarti ini produk pertama ya? Produk pertama. Betul. Mungkin Tribuners di sini biar tahu produk pertamanya Polki itu kayak gimana. Berarti ini ya, itu produk untuk membersihkan kerak. Iya, jadi kerak air yang ada di stainless steel, kaca gitu. Nah, terus aku cobain kan ke 40 temen aku, dan ternyata mereka tuh juga cocok, dan mereka tuh sangat happy. Sampai aku tuh sebenarnya juga nggak minta mereka tuh untuk kayak nge-story, nge-tag aku. Tapi ya. Dengan inisiatif sendiri mereka itu sharing gitu ya. Nah, terus dari mereka sharing itu ternyata juga banyak teman-teman mereka yang kayak, "Loh, kamu beli di mana?" gitu-gitu. Nah, terus teman-teman tuh juga jadi support gitu. Aku kalau mau beli lagi ini gimana gitu. Ya udah, akhirnya dari situlah kita pikir, cobalah aku packaging gitu. Dulu packagingnya tuh nggak kayak gini. Berarti masih packaging yang benar-benar atau dikasih kertas, iya, cuman stiker gitu doang. Nah, ya dari situ terus jadilah nih si Polki produk gitu. Pertamanya pembersih kerak gitu. Ya itu sih jalan ceritanya untuk lahirnya Polki. Kira-kira Polki ini lahir di
bulan apa Kak? Tahun September, berapa? September 2020. Berarti masih barusan banget ya. Iya, Tapi iya. udah booming banget. Iya, Terus gitu. tapi ternyata strugglingnya kayak gitu ya. Nah, tapi dengan ceritanya dari Bu Elvina sendiri tentang awal mulanya terbentuknya produk pertama, itu keresahan apa sih yang biasanya ditemukan dalam mengembangkan suatu produk, apalagi produk pertama nih? Mungkin dari tadi kan mungkin teman-temannya aja kan, Betul. dari ranah teman kan yang hanya tahu. Nah, itu strugglingnya atau keresahan-keresahan baru yang dialami itu kayak gimana? Iya, jadi emang waktu itu tuh kayak teman-teman ya, dari teman-teman yang nyobain terlebih dahulu. Nah, terus seiring berjalannya waktu kita kan juga kepingin ya untuk produk ini semakin bisa lebih dikenal karena ya udah terjun gitu ya, udah kita tekunin gitu. Nah, waktu itu kita sempat nih kayak ngajakin beberapa influencer. Waktu itu zamannya influencer banget. Oke. Waktu pandemi tuh Iya. kayak apa lahir banyak influencer. Soalnya mungkin udah Di rumah. meningkatkan di digitalnya ya. Betul. Orang-orang udah bisa pakai digital lebih banyak. Betul. Kemudian terus Nah, terus setelah itu approach ke beberapa influencer gitu ya. Nah, tapi kenapa ya kok mereka itu tuh nggak mau gitu? Mungkin karena mereka lihat ini produk apa sih gitu ya. Kok followersnya itu cuman segini? Mungkin mereka pikir ini produk abal-abal kali ya. Gitu. Nah, jadi awalnya sih strugglingnya di situ ya, karena kan ini brandnya itu belum apa ya dikenal gitu ya, belum kuat ya brandingnya. Betul. Nah, cuman akhirnya sih dengan cara ya aku coba kirim aja testernya dulu gitu, kayak kalau misalkan kalian nggak cocok itu nggak apa-apa banget, nggak usah direview gitu loh. Oke. Nah, dan kebetulan waktu itu ya aku sempat kayak kerjasama sama satu influencer yang sampai sekarang akhirnya tuh jadi brand ambasadornya Polki gitu, udah kerjasama selama 3 tahun kita sampai hari ini juga. Nah, itu Natasha Surya namanya. Jadi Cinat itu dulu aku cobain nih si Polki yang pembersih kerak gitu. Nah, waktu itu aku nggak tahu ya kapan jadwal dia posting, kapan, pokoknya intinya aku cuman kirim aja gitu ya. sambil nunggu gitu ya. Iya, hasilnya kapan nggak nih. expect gitu loh. Ya udah pokoknya kirim aja dulu gitu. Terus suatu hari tuh kayak Shopee aku tuh tiba-tiba kok bunyi gitu ya, Shopee gitu. Nah, terus kaget kan, loh kok tiba-tiba tuh banyak pesanan gitu. Nah, ternyata si Natasha Surya tuh ngepost gitu di TikToknya tentang Polki gitu. Nah, berawal dari situ Polki udah mulai cukup dikenal. Nah, jadi strugglingnya tuh mungkin awalnya untuk menemukan orang-orang yang memang cocok gitu ya sama si Polki produknya, ini. gitu. Mungkin ada nih beberapa yang cocok gitu, tapi mereka tuh nggak berani untuk kayak sharing yang lebih dalam. Oke. Mungkin karena mereka pikir ini brandnya belum apa ya, brand trustnya tuh belum terbentuk gitu. Apalagi perilaku konsumen kalau ngelihat produk yang brandingnya aja kayak masih kurang gitu kan. Betul. Mending kau mending kan. Mending pakai yang lain Iya, gitu. gitu. Nah, kalau si Cina tuh dia bener-bener kayak pakai nih si produk Polkinya, dia bener-bener cocok dan dia tuh mereview bukan karena dari brandingnya Polki, tapi dari memang dia cocok kayak kualitasnya itu cocok sama dia. Berarti gitu. dari pengalaman pribadinya Pengalaman udah pribadinya. cocok ya. Iya, Oke. gitu ya. Puji Tuhan ketemu sama si Cina, terus dari situ mulai juga tuh influencer-influencer yang lain kita kerjasama tuh jadi lebih enak gitu. Oke. Lebih terbuka. Oke, lantas menurut dari ceritanya Bu Elvina yang tadi ya tentang bagaimana cara memanfaatkan KOL yang ada, lantas gimana sih dari Bu Elvinanya sendiri cara kenapa kok kepikiran membikin produk Polki ini dan juga bisa agar bermanfaat bagi orang-orang di sekitar itu gimana? Ceritanya gitu ya. Oke, jadi pertama tuh ya kan berasal dari pengalaman pribadi juga ya, karena pakai produk kompetitor, tapi ternyata produk kompetitor itu sebetulnya nggak aman untuk kulit gitu ya, nggak amat untuk ibu hamil gitu. Nah, berawal dari itu sih sebetulnya. Jadi aku juga kepingin nih
keluarga di Indonesia, ibu-ibu di Indonesia itu punya pembersih yang aman. Makanya value-nya dari si produk Polky pembersih kerak ini itu pasti selalu aman. Aman untuk perabotan yang dibersihkan dan juga aman untuk kita yang membersihkan gitu. Nggak perlu pakai sarung tangan, nggak perlu pakai masker, itu bisa langsung aja tinggal dikecerotin gitu ya. Terus habis gitu digosok kayak gitu. Jadi aku sebetulnya punya visi nih dari Polky ini. Aku kepingin produk-produk Polky itu semuanya value-nya tuh aman dan bisa bikin keluarga di Indonesia ini tuh terbantu gitu ya. Lebih praktis untuk maksudnya itu membersihkan rumah-rumahnya itu bisa terbantu secara apa ya, nggak ribet gitu loh ya, lebih praktis tapi aman iya, gitu praktis ya. tapi aman gitu. Karena mungkin ini menggunakan bahan kimia nggak sih, Kak? Iya, tapi kimianya tuh mild gitu, jadi nggak menggunakan bahan kimia berbahaya kayak gitu. Terlihat dari segi amannya dari produk Polky mungkin bisa digunakan oleh ibu hamil, bahkan mungkin untuk orang-orang yang memiliki kayak gimana ya, kayak warning mungkin dari produk-produk gak boleh deket-deket sama produk pencuci atau kayak gimana. Nah, menurut Ibu Elvina sendiri, kalau kita tahu kan banyak kan produk yang sejenis seperti Polky ini kayak produk pencuci yang lain. Nah, dari Polky sendiri itu diferensiasi selain aman itu sendiri apa sih, Ibu Elvina? Selain aman ya, maksudnya value-nya gitu ya. Jadi pertama itu kan kita aman, terus kita tuh juga praktis gitu. Kak, salah satu contohnya ya, itu yang produk ini nih, pembersih kulkas. Nah, jadi kenapa sih kok bisa terbit nih si pembersih kulkasnya kita? Itu tuh berasal dari kayak ibu-ibu itu biasanya, itu juga berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi ibu-ibu tuh biasanya ngebersihin kulkas, itu ngeluarin kulkasnya satu-satu, betul, gitu, satu-satu untuk dibersihin. Terus habis gitu dicuci sama sabun cuci gitu, sabun cuci terus habis gitu dibilas lagi nih gitu. Nah, itu kan agak rempong gitu ya. Nah, makanya kita menciptakan si pembersih kulkas ini. Nah, pembersih kulkas ini itu ada antibakterinya juga. Jadi kalau mungkin ya isinya cuman air doang, itu mungkin bisa bersih, tapi kuman-kuman yang ada di dalam kulkas itu nggak jadi bersih kan, nggak jadi terbunuh kan gitu ya. Nah, makanya kita menciptakan value adding juga gitu ya, untuk membersihkan sekaligus membunuh kuman-kuman dan bakteri kayak gitu. Dan bahannya itu juga food safe sih sebetulnya ya. Jadi aman. Kalau misalkan mau langsung disemprotin nggak mengeluarkan barang-barangnya itu nggak apa-apa, bisa aman gitu. Jadi udah food safe juga. Jadi selain aman, kita juga bisa membunuh bakteri dan kuman. Efisiensi juga ya, efisiensi waktu dalam ngebersihin barang-barang yang ada di dapur atau barang-barang yang mungkin ada kerak-keraknya gitu ya, Ibu Elvina. Gitu. Dari manfaat-manfaat yang telah diberikan oleh Polky ini sendiri, apakah mungkin manfaat-manfaat yang udah dijelasin tadi itu merupakan nilai kepercayaan yang bisa diberikan kepada masyarakat? Menurut aku sih bisa ya, karena ya kita punya visi, kita kepingin jadi pembersih yang aman dan nyaman untuk keluarga di Indonesia. Dan banyak banget nih sekarang ibu-ibu muda yang dia tuh juga bekerja gitu ya, dan dia nggak punya banyak waktu gitu. Nah, mudah-mudahan nih dengan adanya Polky itu bisa membuat waktu mereka itu jadi punya beribu waktu. Jadi mereka punya waktu untuk bersih-bersih tuh mereka bisa, tapi nggak perlu yang lebih lama gitu, waktunya mungkin lebih singkat gitu daripada yang biasanya yang harus ngeluarin kayak gitu. Soalnya itu sangat merepotkan gitu ya, Ibu. Apalagi kayak mungkin satu individu gitu ya, ibu-ibu rumah tangga, banyak waktu ngurus anak, ngurus pakaian atau gimana. Terus udah waktunya jadwal bersih-bersih rumah. Itu kan sangat menguras waktu. Betul. Gitu. Nah, jadi itu sih. Jadi kita kepengen tuh yang bisa membantu mereka supaya mereka tuh bisa punya banyak waktu juga gitu.
gitu loh. Oke. Nah, terkait tadi kan udah ngomongin soal manfaat-manfaat, tadi juga nge-spill produk-produk yang udah ditampilin di atas meja ini. Nah, mungkin boleh nggak sih Ibu Elvina menjelaskan masing-masing produk ini, mungkin manfaatnya atau unique proportionnya, story dari masing-masing aja, kegunaannya kayak gimana. Mungkin biar Tribuners tahu ada apa aja sih yang dimiliki oleh Polki Indonesia ini. Siap. Okay. Jadi produk pertama kita tuh yang ini nih, yang Polki pembersih stainless steel dan kaca gitu ya. Nah, ini tuh untuk ngebersihin kerak-kerak yang ada di produk-produk berbahan metal stainless steel dan kaca. Contoh kayak kalau di kamar mandi ya, itu keran shower, terus biasanya tuh sekat ini loh, sekat kamar mandi yang kaca ya. Nah, itu biasanya kan kalau mandi kena air terus. Nah, kalau misalnya kan kita tuh nggak lap dengan bersih setelah kena air, itu akan menimbulkan kerak air gitu. Gitu. Kayak blonteng gitu loh. Nah, biasanya dibersihkannya pakai si pembersih kerak ini. Nah, selain kalau di kamar mandi itu kan tadi ya keran shower sama kaca gitu ya. Nah, kalau di dapur itu biasanya ada sink, tempat cuci piring. Tempat cuci piring itu ya. Nah, itu kan terbuat dari stainless. Nah, itu juga biasanya pakai ini. Terus selain itu panci bisa. Panci yang berbahan stainless ya. Nah, biasanya kan pakai masak itu pakai panci, bawahnya kayak suka ada bekas api ya. Iya, kayak kebakar gitu ya, kayak hitam-hitam gitu. Nah, itu kalau nggak segera dibersihkan, itu akan sangat sulit untuk dibersihkan. Iya, kayak numpuk gitu. Betul. Nah, kalau pakai Polki pembersih kerak ini itu bisa hilang gitu. Bisa hilang. Betul. Jadi harus rutin sih. Kalau misalkan habis pakai, ya udah langsung dibersihin nih sama. Tapi kalau produk ini harus yang berbahan stainless ya? Betul. Harus berbahan stainless sama kaca gitu. Nah, terus ini kan lahirnya tahun 2020 yang produk yang pertama banget. Nah, terus setelah itu kita tahun 2021 itu ngeluarin ini nih, Polki pembersih nut dan keramik. Nah, kalau yang nut dan keramik ini fungsinya untuk membersihkan nut lantai, tahu ya, yang pinggir-pinggirnya iya, yang ada garis-garisnya itu. Nah, biasanya tuh kan warnanya hitam. Nah, sebetulnya itu awalnya itu nggak warna hitam, putih gitu. Tapi karena mungkin nggak tahu kotor atau gimana, itu sulit kan dibersihinnya. Nah, ini tuh bisa ngebersihin si nut-nutnya itu gitu, jadi putih lagi. Jadi seperti baru kembali. Benar, dan ini nggak akan ngeroposin nutnya ya, gitu. Nggak akan ngeroposin. Nggak. Nah, selain itu untuk ngebersihin keramiknya juga, jadi aman untuk segala warna. Jadi biasanya nih, aku dulu pernah sih pakai satu gitu ya, di keramik berwarna. Nah, itu warnanya tuh jadi memudar kayak gitu. Nah, kalau pakai si Polki ini enggak sih. Jadi kita memang dari mild chemical ya. Jadi warnanya itu enggak akan memudar. Dan ya untuk membersihkan kayak kerak-kerak air kuning-kuning. Nah, itu biasanya pakai yang ini, yang pembersih nut keramik. Berarti untuk orang-orang yang punya lantai yang bermotif gitu ya, Ibu? Bisa banget ya. Bisa. Soalnya kan biasanya takut kalau pakai pembersih-pembersih kayak gini, apalagi mengandung bahan kimia gitu kan, kayak ngemudarin corak motifnya. Iya, betul. Ya, ini yang kedua. Terus tahun 2002, ini kan 2022 itu kita ada yang Polki pembersih kulkas. Jadi si Polki pembersih kulkas ini tuh ya, kenapa sih kok bisa lahir ya? Waktu itu karena berdasarkan pengalaman pribadi itu. Jadi jadi waktu itu aku memang kalau ngebersihin kulkas tuh lama banget, harus ngeluarin, terus dicuci sendiri, di sabun, terus dibilas lagi. Nah, makanya terbitlah nih si Polki produk pembersih kulkas. Betul. Nah, produk Polki pembersih kulkas ini udah food safe, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kesemprot di makanan tuh nggak apa-apa. Cuman bukan untuk diminum ya. Nggak boleh diminum ya. Nah, nanti salah nanti. Iya. Nah, terus dia
juga bisa membunuh bakteri dan kuman. Nah, kita juga uji nih di lab ya. Ada nih hasil uji labnya. Nanti mungkin boleh nih ditampilin juga gitu ya hasil uji labnya. Boleh ditampilin ya. Oh iya, yang ini sebetulnya juga ada hasil uji labnya. Yang ini juga ya yang bisa bersih nap dan keramik. Betul. Nah, bisa untuk membunuh kuman dan bakteri gitu. Yang ini Salmonella sama E. coli biasanya. Nah, di kulkas tuh kenapa sih kok kadang-kadang tuh ya mungkin banyak anak-anak kecil itu yang gampang sakit perut gitu. Nah, sometimes nih ya kita tuh sering nimbun makanan di dalam kulkas kan gitu. Apalagi terus lupa gitu ya. Iya, betul, nimbun makanan di dalam kulkas dan ketika udah lama nih berjamur, nah itu tuh jamurnya bisa menyebar kayak gitu dan bakteri-bakterinya bisa menyebar. Nah, makanya harus dibersihkan secara rutin. Dan sometimes ibu-ibu itu nggak terlalu memperhatikan itu sih gitu. Jadi kalau membersihkan kulkas itu mungkin nggak terlalu rutin gitu. Nah, mungkin pesan aku sih boleh mulai lebih rutin sih untuk lebih aware juga ya betul, buat ngebersihin. Betul gitu. Dan apalagi kalau udah ada Polki jadinya kan lebih praktis ya. Jadi jualan. Gitu. Oke, yang terakhir nih, mungkin ini kayaknya yang ini udah belum beli ada Polki ini kok beda ya, kok perasaan nggak ngelihat nih di supermarket belum ada. Ternyata produk yang mau dikeluarin ya. Iya, betul. Jadi ini tuh Polki Kitchen Cleaner anti lalat. Anti lalat, betul. Nah, ini bakalan keluar tanggal 4 nanti, 4 Mei. Itu informasi baru ya untuk baru produk banget yang mau dikeluarin oleh Polki. Nah, jadi si kitchen cleaner ini itu bisa lahir itu gimana sih ceritanya gitu ya. Jadi sebetulnya ini kan kita juga ada kerjasama sama brand ambassador kita namanya Chef Ken. Nah, jadi si Chef Ken ini tuh juga sempat cerita kalau dia tuh ngebersihin, kan dia tuh chef ya, master chef gitu. Nah, jadi dia sering masak gitu, dan dia cerita kalau ngebersihin minyak itu tuh nggak bisa cepat. Jadi meskipun dia tuh bersihin pakai sabun, dicuci beberapa kali, itu tuh masih aja kerasa minyaknya. Kayak licin-licin gimana gitu ya. Iya, betul, licin-licin gimana, sampai sometimes tuh dia bilang kalau Tupperware itu biasanya udah aku buang, udah nggak aku cuci, aku buang aja, katanya gitu. Kalau bahan-bahan kayak gitu kan lengket banget gitu. Jadi sulit kan dia bersihinnya. Terus akhirnya kepikiran lah mau buat kitchen cleaner ini gitu. Jadi untuk membersihkan minyak-minyak yang membandel gitu. Nah, kita tuh juga membuat ini tuh sambil dites ya. Jadi kita ngetes kayak minyak tuh kita tuangin gitu, terus kita langsung semprotin, dan ketika itu hasilnya tuh kayak minyaknya tuh bisa jadi mengurai gitu. Iya, mengurai gitu. Jadi kan ausnya menggumpal gitu ya. Ini jadi mengurai, dan ketika di lab gini itu tuh benar-benar keset. Gitu. Iya. Soalnya kalau misal mungkin bagi beberapa perempuan ya, kalau ngebersihin lantai-lantai yang ada minyaknya atau mungkin di meja yang ada minyaknya, itu harus dilap dulu terus baru dikasih air panas gitu biar kesetnya. Tapi kalau ini sekali pakai gitu ya. Betul, tinggal disemprot doang, terus habis gitu tinggal dilap. Nah, ini tuh wanginya mentol ya, jadi mint nih gitu. Dan selain itu, ini tuh juga ada anti lalatnya guys. Jadi selain untuk membersihkan minyak-minyak membandel, dia itu juga bisa mengusir lalat. Biasanya di dapur kan ini ya sarangnya. Iya kan gitu ya. Nah, terus kita juga uji. Jadi waktu itu kita uji kayak lalat, kita masukin ke media itu dan kita coba semprotin, dan lalatnya itu semaput pingsan gitu. Berarti semua produk ini ada hasil ujinya ya, betul, kayak diuji dulu gitu ya. Betul. Menarik banget nih. Nah, ini nanti bakalan launching tanggal 4. Gitu. Berarti dalam bentuk kayak semprot gini ya? Betul, semprotan. Berarti produk yang dimiliki Polki Indonesia hingga saat ini ada 4 ini. 4, betul. Nah, dari produk-produk yang dijelasin, dengan kembali lagi tentang viralnya produk Polki yang baru lahir itu,
mungkin Bu Elvina boleh ngejelasin nggak tentang strategi apa sih yang digunakan Polki hingga Polki Indonesia ini lahir kok cepet viral atau gimana? Atau mungkin mengesampingkan dari yang tadi ngejelasin tentang pakai KOL, mungkin ada penjelasan yang khusus lain yang gitu lain. ya? Oke. Kalau menurut aku ya, strategi yang paling paling ampuh gitu ya. Itu tuh karena kita itu dekat sama customer kita. Jadi kita ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management gitu. Nah, kita tuh dekat sama customer kita sehingga jadi mereka tuh nggak cuman kayak oke, aku beli terus habis gitu ya udah that's it gitu, enggak, tapi kita tuh lebih kayak ke ngobrol gitu sama mereka, gimana feedbacknya, dan kita tuh jadi teman, dan kita tuh jadi tahu kebutuhan dari si customer kita itu tuh apa sih gitu. Nah dari situ tuh jadi kita kan tahu nih kebutuhan mereka tuh apa, dan ya sometimes produk-produk yang kita ciptakan itu juga berasal dari kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi mereka mungkin cerita, oh aku kesulitan untuk membersihkan minyak-minyak kayak gitu-gitu. Nah maka terbitlah si kitchen cleaner ini. Ini kitchen cleaner juga salah satunya dari customer kita sih, maksudnya customer kita yang keluhannya dari keluhan mereka gitu. Nah terus sometimes nih juga kayak ada beberapa customer yang mungkin nih coba Polki tapi mereka nggak cocok gitu ya. Mereka kita tuh nggak juga yang langsung berarti kamu nggak cocok sama produk gitu kami. Nggak cocok, nggak. Tapi kita tuh juga tetap men-treat mereka itu sebagai ya kita kayak teman gitu loh. Jadi lebih mungkin ya produk yang lain itu bisa cocok untuk mereka kayak gitu. Jadi lebih kedekatan sama si customer itu yang menurut aku tuh salah satu strategi terbaik, karena kita bisa paham maunya mereka tuh apa, terus kebutuhan mereka tuh apa, dan kita bisa kalau kita bisa penuhi, nah mereka kan happy ya, dan mereka tuh juga dengan senang hatinya sendiri itu kayak merekomendasikan, menceritakan tentang Polki kayak gitu-gitu sih. Menarik banget. Jadi ya, berarti selain KOL tadi menggunakan sistem CRM tadi itu ya, bagaimana cara kita bisa nge-treat customer kita bukan dari untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Boleh banget. Nah, dari Bu Elvina sendiri ini kan kalau dengar-dengar Ibu Elvina ini kan sebagai mama muda atau masih ibu rumah tangga ya, Ibu Elvina. Nah, sebagai wanita yang bisa mengeluarkan bisnis ini hingga sukses sampai saat ini dengan stereotip yang mungkin udah banyak didengar dari masyarakat tentang kebanyakan pengusaha itu adalah laki-laki. Nah, pendapat Bu Elvina sendiri ini dalam menanggapi stereotip tentang perempuan nggak bisa jadi kayak pengusaha gitu. Nah mungkin ada nggak sih pendapat dari Bu Elvina itu tentang hal kayak gitu? Kalau misalkan dibilang sukses sebetulnya belum juga kali ya. Aku juga masih banyak belajar gitu. Nah cuman kalau tadi sempat di mention sama Kak Dita nih, kalau perempuan laki-laki tuh lebih bekerja gitu. Mungkin ya, peluangnya lebih besar. Kalau di zaman sekarang sih menurut aku itu udah nggak zaman. Banyak banget sekarang itu juga wanita-wanita yang bekerja, wanita-wanita yang berkarir gitu. Nah jadi menurut aku sih pasti bisa gitu, asalkan ya ada kemauan dari dirinya sendiri, jadi dari kitanya gitu. Kalau memang kita tuh kepingin untuk berkarir, pasti bisa kok gitu. Jadi nggak ada, kalau menurut aku sih cewek mau berkarir saat ini itu bisa banget gitu. Terus nih Kak, Ibu Elvina sendiri kan sudah punya keluarga ya. Bagaimana cara membagi waktu dengan kepentingan pribadi dengan kepentingan karir ini tuh bagaimana sih Bu? Jadi dulu sempat juga nih ya kayak memang kalau cewek itu agak baperan gitu kali ya. Nah kebetulan kan aku di sini tuh kerjanya bareng sama suami aku. Nah jadi suami aku sebagai general manajernya, dan aku marketing
and sales manager gitu ya. Nah, sometimes di dalam kita itu berdiskusi itu kan pasti banyak sekali kayak perbedaan pendapat gitu ya. Nah, jadi sometimes itu juga kalau perbedaan pendapat ya ngomongnya itu mungkin dengan nada yang tinggi gitu ya sometimes gitu. Jadi waktu itu dulu sempat juga nih baper gitu kalau misalkan lagi berbeda pendapat sama suami gitu, baper gitu. Nah, terus dari situ tuh aku belajar dari suami aku. Dia itu bisa sangat profesional. Jadi misal nih kalau di kantor kita itu marah, sempat kayak ada perdebatan. Terus di rumah dia tuh bisa kayak dengan santainya itu nggak membahas itu. Oke, gitu. berarti yang dikerja udah stop dikerja. Betul. Aja. Nah, kalau aku dulu itu enggak. Jadi aku tuh dulu ketika ada masalah di kantor, terus habis gitu sampai pulang ke rumah tuh kebawa gitu loh. Jadi kayak kamu ya tadi ya di kantor kayak sempet marah-marah kayak gitu-gitu. Nah, dari situ tuh aku jadi belajar. Jadi lihat suamiku tuh aku jadi belajar dan aku menentukan, maksudnya oke, kalau misalkan kita itu sudah di rumah, kita jangan ngomongin kerjaan deh. Kalau kita waktunya kerja, oke, kita maksimalkan di tempat kerja. Nah, kalau udah di rumah ya kita waktunya untuk keluarga, kayak gitu sih. Jadi memang harus dari komitmennya kita sendiri. Nah, itu berdasarkan pengalaman aku ya. Soalnya kalau misalkan kita nggak komit gitu, emang sih memang namanya pekerjaan itu nggak akan kayak satu hari, mungkin itu nggak bisa langsung selesai semua gitu, karena tuh ada terus nih tiap hari gitu. Nah, selalu ngikut gitu. Iya, ngikut terus gitu kan. Nah, cuman kita harus ya menyusun prioritas gitu ya, menyusun prioritas. Oke, kalau misalkan yang ini udah selesai, ya udah lanjutkan besok lagi gitu. Untuk saat ini udah waktunya di rumah, ya udah waktunya sama keluarga. Iya, gitu, sama keluarga ya sama keluarga gitu. Kalau misalkan kita bawa ke rumah juga, nah itu jadi kasihan sama suaminya, kasihan sama anak-anak juga sih. Jadi aku merasa kayak waktu aku tuh kerjaan udah semua kebuang gitu, untuk mempikirin kerjaan gitu. Oke, dari Bu Elvina sendiri sih, menurut Bu Elvina itu kunci kesuksesan itu kayak gimana, Ibu? Karena Bu Elvina ini sebagai founder ya, apalagi juga sebagai seorang wanita. Nah, kunci kesuksesan itu kayak menurut gimana? Aku gitu ya. Bu Elvina. Pantang menyerah aja sih. Jadi iya, mungkin aku cerita juga kali ya. Jadi dulu tuh aku juga sempet nih kepingin resign gitu loh. Kayak aku nggak mau ngerjain Polki ini, aku balik aja deh kerja di bank gitu. Nah, tapi ya seiring berjalannya waktu, terus aku punya support system gitu kan ya. Ya suami aku, terus mertua aku, orang tua, jadi teman-teman juga gitu yang support. Ya mereka kasih tahu lah, maksudnya ini juga menyadarkan aku bahwa Polki ini tuh adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita gitu ya, buat aku gitu. Nah, nggak semua orang itu tuh bisa dapat kesempatan ini gitu. Dan ketika Tuhan mempercayakan suatu usaha untuk kita, pasti Tuhan itu akan membimbing kok, menemanin kok gitu. Nah, itu sempat nih dulu tuh, maksudnya tuh kayak udah nggak mau mikirin itu gitu. Nah, cuman seiring berjalan waktu dan aku juga berdoa gitu ya sama Tuhan. Nah, akhirnya ya benar, emang Tuhan itu selalu membimbing gitu dari awal. Sulit gitu ya, dan akhirnya tuh sampai sekarang gitu Polki bisa hampir udah mau punya 4 produk gitu ya. Terus juga ada pencapaian MURI, pencapaian brand choice. Nah, itu tuh siapa lagi kalau bukan Tuhan yang membimbing gitu loh. Dan kita juga dikirimkan sama orang-orang yang baik, kayak tim-tim aku yang di Polki sekarang. Nah, itu tuh sangat mensupport juga. Berarti gitu. dari lingkungan juga ya. Dari lingkungan juga. Nah, itu benar-benar anugerah sih kalau aku bilang gitu. Nah, kunci kesuksesannya apa ya? Mungkin kalau dari aku sih ya pantang menyerah itu gitu. Karena kalau misalkan kita itu, kalau waktu itu aku berpikir, maksudnya aku mau resign aja dan aku melakukan itu, ya udah nyerah di tengah jalan gitu ya. Gitu kan, ya udah berarti ya selesai gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan kita terus mau mencoba gitu, selama maksudnya itu Tuhan masih
memberikan kesempatan gitu ya, dan kita terus mencoba, itu pasti bisa kok, pasti bisa mencapai tujuannya. Ya itu sih. Jadi kalau dari aku mungkin kunci kesuksesan itu apa? Pantang menyerah. Nah, dari ceritanya Ibu Elvina tadi tentang kunci kesuksesan itu, dengan manfaat-manfaat juga yang diberikan oleh Polki itu juga kan sebagai anugerah juga. Betul. Kan. Nah, itu menurut Bu Elvina sendiri bagaimana sih dampak berkelanjutan yang diharapkan dari Polki ini untuk masyarakat dan lingkungan sekitar? Oke. Jadi seperti yang tadi aku udah sempat mention juga, kita itu kepingin jadi brand pembersih yang aman dan nyaman untuk keluarga di Indonesia. Jadi aku kepingin semua produk-produknya Polki yang nantinya itu pun akan launching lagi yang baru gitu ya. Nah itu tuh aku kepingin bisa membantu momi-momi muda atau keluarga muda, karena sekarang banyak nih cowok juga bersih-bersih ternyata. Keluarga yang ada di Indonesia ini tuh bersih-bersih tuh jadi lebih efisien, lebih ringan gitu. Kalau mungkin dulu bersih-bersih itu ribet banget gitu ya, capek gitu, tapi dengan adanya Polki ini saya berharap ibu-ibu sama keluarga di Indonesia ini punya beribu waktu gitu untuk bisa bersih-bersih, untuk bisa kegiatan yang lain okay. Gitu. Nah, tentang Ibu Elvina sendiri dalam melihat wanita-wanita nih yang ingin seperti Bu Elvina dalam untuk membuat usaha baru, mungkin ada pesan-kesan untuk wanita-wanita di Indonesia ya, mungkin pesannya ya, pesan untuk memulai bisnis baru itu kayak gimana? Oke. Pertama kita harus harus punya tekad pantang menyerah itu, dan kedua mungkin pertama itu tuh harus percaya dulu ya sama Tuhan, dan juga yang kedua itu pantang menyerah, karena nanti ketika kita itu sudah memulainya itu tuh mungkin membuat brandnya, membuat produknya itu mungkin gampang. Jadi gitu ya. Terus habis gitu jualan pertama gitu ya. Terus habis gitu banyak banget kan prosesnya tuh sampai brandnya kita tuh bisa dikenal sama orang, bisa diterima gitu ya sama masyarakat. Nah itu kan banyak banget prosesnya. Nah dan itu nggak gampang. Dan pesan aku gitu ya itu tadi sih, jangan pantang menyerah. Jadi jangan menyerah, teruslah berusaha dan berdoa gitu sih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, mungkin ada kesan-pesan bagi Tribuners, nggak harus untuk perempuan, tapi untuk seluruh penonton yang ngelihat podcast kali ini, mungkin ada kesan-pesan dari Bu Elvina untuk orang-orang yang mungkin ingin melakukan sesuatu, tapi hal itu juga ingin bermanfaat atau berdampak luar biasa bagi orang-orang di sekitar atau lingkungan sekitar, itu kayak gimana? Jadi pesan pertama, sometimes nih ya, orang-orang itu kalau mau mencoba sesuatu yang baru itu kan agak takut gitu ya. Nah pesan pertama itu jangan takut gitu. Coba aja dulu, karena kalau misalkan kita tidak mencoba, kita tuh tidak akan tahu gitu. Gak apa-apa coba, nanti kalau misalkan gagal ya itu jadi pelajaran hidup gitu ya. Dan kita juga bisa belajar dari kegagalan itu kok gitu. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Dan ketika kita sudah memulai sesuatu itu, pesannya yaitu pantang menyerah, jangan menyerah gitu. Balik lagi di pesan yang tadi ya, jangan menyerah untuk memulai sesuatu. Dan selalu bersandar sama yang di atas gitu sih. Karena menurut aku kita itu nggak bisa jalan sendirian ya, kayak sometimes kita itu nggak kuat sama cobaan yang diberikan ya. Betul, apalagi gitu. tantangan baru dalam membuka bisnis itu banyak banget. Berbagai macam tantangannya. Bener banget. Jadi kalau aku tuh sangat bergantung deh sama Tuhan. Jadi aku nggak bisa bener-bener dulu tuh aku merasa kayak aku tuh nggak bisa gitu loh untuk menjadi seorang leader. Aku tuh nggak bisa untuk memimpin, itu tuh sulit gitu, karena aku orangnya tuh sungkanan sebetulnya gitu. Nah terus tapi seiring berjalannya waktu tuh Tuhan kasih jalan kok, Tuhan kasih tahu kok, dan akhirnya
ternyata yang dulunya aku merasa aku tuh nggak bisa, ternyata bisa gitu. Karena ya mungkin aku berdoa, dan yang kedua ya percaya aja, percaya diri gitu ya, percaya aja, dan dicoba. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak tahu gitu. Ternyata bisa loh. Bisa. Kalau kita udah kayak oke, aku nggak mau lah, nggak mungkin lah aku bisa, ya kita nggak akan tahu gitu loh kalau ternyata tuh bisa kayak gitu. Berarti kuncinya itu ya, mungkin untuk semua Tribuners yang ngelihat, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, dan apa yang kamu mulai dari sekarang itu jangan coba diberhentikan, harus diselesaikan ya. Dan kunci utamanya juga harus bersandar pada yang di atas. Betul. Karena penopang kehidupan itu dari atas. Nah, mungkin ada sosial media dari Polki Indonesia untuk Tribuners yang nggak tahu, mungkin bisa diikutin di mana kalau di Instagram? Oh ya, kalau di Instagram itu jadi kita ada Instagram, ada di TikTok juga, di TikTok. di Facebook juga ada. Itu namanya @polki-indonesia. Oke, mungkin kalau Tribuners yang mau beli bisa beli di mana itu? Di Ibu? Shopee, di TikTok, terus di Tokopedia sama Lazada kita ada. Di offline store itu juga sudah mulai mungkin masuk. kalau ngelihat diskon udah tertera ya di situ. Oke, terima kasih Ibu Elvina untuk podcast kali ini tentang cerita-cerita inspirasi tentang Polki Indonesia. Dan untuk Tribuners, terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Dadah. Lebih cepat, anti lalat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.